Lagi wudhu ya? Iya. Iya, mau sholat. Iya. Ya. Tadi saya perhatikan kamu berwudhu itu ada yang belum sempurna. Yang mana, Pak? Bagaimana kalau kita lihat prakteknya? Saya kasih tahu di mana kekurangannya. Mau nggak? Ya. Oke ya. Oke. Gini ya. Saya lihat tadi kamu ketika belum berwudhu itu kan berkumur-kumur. Nah, itu usahakan buangan kumur-kumurnya jangan di sini, tapi buang ke sebelah agar tidak bercampur dengan jatuhnya air, nanti jatuh ke tanganmu. Iya. Nah, terus yang kedua, kan memulai wudhu itu dengan mengusapkan air ke wajah atau muka. Itu batasannya itu sampai di tumbuhnya, akhir tumbuhnya rambut ini. Sampai ke sini. Ini harus kena semua. Jelas ya? Ya jelas semuanya masing-masing 3 kali ya. Terus yang kedua, ketika kamu mencuci tangan, terus begini sampai lewat sikunya dikit. Lah, jelas ya? Nah, ini 3 kali. Iya. Habis itu baru diikuti sampai 3 kali. Setelah itu buka, ambil air sebagian saja. Sebagian saja, boleh? Ya, bagian saja, boleh. Ya, oke ya. Nah, itu. Habis begitu, apa tadi? Setelah itu, telinga. Nah, habis telinga 3 kali. Yang kanan dulu 1. Habis selesaikan 3 kali. Jangan berbarengan. Nah, habis itu baru lagi. Nah, ini lihat. Nah, masukkan tangan ininya ke sini. Nah, itu juga 3 kali. Jelas ya? Nah, habis begitu, apa? Kakinya kamu boleh berpegangan, ya, di sela jarinya sampai di atas mata kaki. Ini selesaikan sampai 3 kali, baru pindah ke yang kiri juga demikian. Ya, jelas ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kamu laku selesai berdoa. Jangan pakai kacamata dulu, karena pakai kacamata bukan bagian daripada wudhu. Jelas ya. Nah, paham sampai di sini? Iya. Oke ya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Mengapa demikian? Karena wudhu adalah suatu perbuatan yang sangat menentukan terkait dengan pelaksanaan ibadah kita yang kita kenal dengan sebutan sholat. Karena itu, persoalan wudhu menjadi perhatian yang sangat utama, karena hal itu menentukan dalam pelaksanaan sah dan tidak sahnya sholat kita. Persoalan wudhu itu bisa kita merujuk kepada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan tentang rukun wudhu, di mana wudhu itu dimulai dengan membasuh muka atau wajah, kemudian diikuti dengan membasuh kedua tangan hingga kedua siku, barulah kemudian dilanjutkan dengan menyapu sebagian rambut yang ada di kepala, dan diakhiri dengan membasuh 2 kaki hingga mata kaki.
Nah, hal tersebut adalah merupakan rukun wudhu yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Sebab kalau ditinggalkan, maka wudhunya pun tidak sah. Dan kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Gara-gara wudhunya yang tidak sah. Sebelum masuk ke arah tersebut, maka alangkah baiknya kita juga mengetahui sunnah-sunnah wudhu. Karena sunnah-sunnah wudhu itu menjadi penyempurna dalam pelaksanaan wudhu itu sendiri. Nah, misalnya yang pertama, sebelum kita wudhu, maka kita disunahkan membaca basmalah. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu, barulah kita membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan dengan cara membasuh seperti ini. Nah, yang kanan dulu. Nah, habis begitu, baru kita mengambil air, kemudian kita gunakan untuk berkumur. Lalu setelah berkumur, kita buang. Kemudian setelah itu, kita ambil air lagi, lalu kita hirup dengan hidung. Artinya memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu juga bagian daripada sunnah wudhu. Nah, kalaulah kita mau juga, bagian daripada sunnah wudhu itu adalah mengambil air, lalu kita usapkan ke seluruh kepala kita ini. Yang ada di rambut yang ada di kepala ini. Nah, itu juga bagian daripada sunnah sebelum pelaksanaan wudhunya. Dan berikutnya, membasuh seluruh bagian luar telinga kita, baik yang kanan maupun yang kiri. Nah, kita misalnya seperti ini. Ini masukkan, begini, lalu kita usap ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai yang kanan, baru kita lanjutkan yang kiri. Nah, seperti ini, lalu kita basuh seperti ini. Itu juga menggunakan air sebelum kita wudhu. Nah, kesemuanya itu kita lakukan jelas mendahulukan anggota yang kanan dari anggota wudhu itu, baru kemudian pindah ke anggota yang kiri. Nah, begitu. Dan yang terakhir, lakukanlah semua sunnah-sunnah wudhu itu hingga 3 kali, baik yang kanan maupun yang kiri. Nah, itu yang terkait dengan persoalan sunnah wudhu. Setelah itu barulah kita mulai melaksanakan wudhu yang sesungguhnya. Yang pertama apa? Membasuh muka. Membasuh muka itu batasannya adalah mulai batasan tumbuhnya rambut di wajah kita sampai ini masuk ini apa namanya ini? Nah, ini semuanya harus lengkap. Boleh sekalian 3 kali. Nah, semuanya kalau itu sudah, barulah pindah ke tangan kanan. Ingat, tangan kanan mulainya dari kalimat ayat yang berbunyi itu, mulainya dari tangan kanan. Masuk, terus basuh sampai ke siku. Untuk menghindari agar siku kena, maka dilewatkan sedikit sehingga sikunya terkena. Sebab kalau kita lurus kepada siku, bisa jadi sikunya tidak utuh sempurna kena air. Ini dilakukan sampai 3 kali, terus sampai 3 kali, baru pindah kepada yang kiri juga 3 kali. Setelah itu baru membasuh sebagian kepala. Nah, membasuhnya cukup bagian mana saja yang mau diambil dari bagian kepala itu boleh. Nah, kalau mau membasuh secara keseluruhan balik seperti ini juga boleh. Tapi kita di sini lebih menggunakan membasuh sebagian kepala aja. Nah, itu boleh. Selesai itu, lalu kita sunnahnya membasuh telinga. Nah, dari sini. Nah, terus begini, ambil lagi air, begini. Ambil air, nah, begini. Baru setelah ini pindah, selesai, baru pindah ke yang kiri, begini. Jadi luar dan dalamnya harus kena. Nah, ambil lagi. Nah, habis begitu baru langsung kita mencuci atau membasuh kaki.
dari ujung jemari kaki sampai ke sela-selanya ini kita cuci sampai kepada mata kaki. Dilewatkan di atasnya mata kaki agar mata kakinya kena cuci. Itu yang kanan dulu 3 kali, baru diikuti dengan yang kiri 3 kali. Nah, kira-kira seperti itulah wudhu yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga wudhu yang kita lakukan menjadi sempurna. Dengan sebab wudhu yang sempurna menjadikan pelaksanaan sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.